MK putuskan sekolah swasta harus gratis, Mendikbudrismen kebingungan cara wujudkannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi jelas, sekolah swasta SD sampai SMP harus gratis. Alasannya, pendidikan dasar adalah hak semua murid, tapi sampai sekarang baru sebatas wacana. Dewan Perwakilan Rakyat menyebut anggaran 55 triliun rupiah buat Kemendikbudrismen jelas tidak cukup. Pertanyaannya kini, apakah negara serius atau sekedar janji? Bayangkan kalau sekolah swasta tidak lagi memungut biaya, para murid bisa belajar tanpa beban. Orang tua tidak perlu jungkir balik mikirin SPP setiap bulan, dan cita-cita pendidikan untuk semua benar-benar jadi kenyataan. Itulah harapan besar yang muncul setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan bersejarah pada Mei 2025 lalu. Dalam amar putusannya, MK menegaskan pemerintah pusat maupun daerah wajib menggratiskan pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Artinya, mulai dari SD hingga SMP, semua murid harus bisa bersekolah tanpa dipungut biaya. Tak peduli apakah sekolah itu dikelola negara atau swasta. Putusan ini lahir karena adanya multitafsir dalam aturan lama. Selama ini, frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya di Undang-Undang Sisdiknas dianggap diskriminatif. Faktanya, sekolah negeri digratiskan, sementara sekolah swasta tetap memungut biaya. MK menilai ini bertentangan dengan semangat konstitusi. Pendidikan dasar adalah hak setiap murid Indonesia. Namun, antara putusan dan pelaksanaan seringkali ada jurang besar. Sampai hari ini, kebijakan sekolah swasta gratis masih sebatas wacana. DPR melalui Ketua Komisi 10, Hepifah Syaifuddin, sudah berulang kali mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudrismen untuk segera merealisasikannya. Menurut Hepifah, meskipun pemerintah diberi keleluasaan untuk menerjemahkan putusan MK, tetap harus ada anggaran yang dialokasikan. Dan disinilah masalahnya. Anggaran Kemendikbudrismen di RAPBN 2026 hanya 55 triliun rupiah. Itu memang jumlah besar, tapi kalau dibandingkan dengan total anggaran pendidikan nasional, nilainya cuma sekitar 7%. Angka itu bahkan sudah dinilai sangat kecil untuk menutup berbagai program strategis yang sudah berjalan, apalagi ditambah kewajiban membiayai sekolah swasta gratis. Soeharti, Sekjen Kemendikbudrismen, mengakui hal itu. Ia menyebut pihaknya sedang menyiapkan berbagai opsi bersama kementerian terkait, mulai dari Kemenko PMK, Bappenas, Kememke, hingga Kementerian Agama. Salah satu opsi yang dibahas adalah menambah dana BOS untuk sekolah swasta. Opsi lain adalah memberi insentif khusus bagi guru swasta, karena komponen terbesar perbedaan antara sekolah negeri dan swasta memang ada pada gaji guru. Artinya, wacana sekolah swasta gratis bukan mustahil, tapi juga bukan hal sederhana. Ada dilema besar di sini. Di satu sisi, negara sudah punya landasan hukum yang kuat lewat putusan MK. Di sisi lain, pemerintah butuh anggaran tambahan yang sangat besar agar kebijakan ini bisa berjalan. Dan tentu saja, publik menunggu. Orang tua murid berharap ini segera diwujudkan karena biaya pendidikan makin lama makin berat. Bagi keluarga sederhana, pilihan sekolah swasta kadang bukan soal gengsi, tapi soal akses. Tidak semua daerah punya sekolah negeri yang memadai. Disinilah kehadiran sekolah swasta jadi penopang penting, tapi juga jadi beban karena biayanya tinggi. Pertanyaan besarnya sekarang, mungkinkah sekolah swasta benar-benar gratis? Apakah ini akan jadi tonggak perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia? Atau sekadar janji manis yang berhenti di atas kertas? Yang jelas, putusan MK sudah keluar. Bola kini ada di tangan pemerintah. Publik hanya bisa menunggu dan bersuara. Menurut kalian wali murid, realistis nggak kalau sekolah swasta SD sampai SMP digratiskan? Tulis pendapatnya di kolom komentar, karena suara kita bisa jadi dorongan terbesar agar janji ini benar-benar diwujudkan.